Halo guys, kita ketemu lagi di channel gue Anici Kreatif Media. Di pagi yang indah ini gue mau ngobrol santai aja tentang kalian, tentang apa yang belakangan ini rame banget, tentang branding atau tentang barang Eropa, tas-tas mahal di Eropa yang sebenarnya itu dibuatnya di China tapi tulisannya made in Europe seperti itu kurang lebih. Dan di situ kan banyak pro kontra, ada yang ya sebenarnya mendukung, nggak masalah sih, kan itu namanya juga branding seperti itu. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau kalian itu kena scam, itu barang harusnya cuma 1 juta tapi kalian beli 100 juta 50 juta seperti itu. Nah ini gue mau bahas dari sisi brandingnya. Meskipun gue adalah seorang fotografer, tapi gue itu dulu pernah belajar tentang branding di kuliah. Jadi ya kurang lebih gue masih adalah ilmunya sedikit tentang branding. Jadi ya mungkin gue masih sedikit legit buat membahas tentang ini. Oke, sekarang coba kalian perhatiin deh. Kenapa iPhone itu mahal? Kenapa Ferrari, brand Bugatti itu mahal? Kenapa brand seperti skincare SK2 itu mahal? Lalu kenapa Leica itu mahal? Kenapa Rolex itu mahal? Dan kenapa kopi di Starbucks itu mahal? Nah kayaknya itu memang ada banyak orang yang memang belum paham tentang arti dari branding ini. Nah makanya gue akan jelaskan branding ini, tapi singkat aja, gue nggak akan jelaskan dalam karena itu butuh satu segmen sendiri. Gue akan kasih contoh misalkan secangkir kopi ini. Kalian tahu kan biaya membuat kopi sendiri itu murah banget sebenarnya. Dari bubuk kopi kita seduh aja itu kan nggak sampai 5.000 gitu untuk biaya kosnya sendiri. Tapi kopi ini itu bisa dijual di kafe-kafe seperti Starbucks, Bixby, Fore, Kenangan, Tuku, dan sebagainya. Nah, nama-nama itu tuh disebut brand, dan harga kopi yang sama, yang misalkan harga produksinya itu nggak sampai 5.000, tapi bisa dijual 20.000, kalau Starbucks 30-40.000, Fore juga 30-40 ribuan, lalu Bixby itu bisa 50.000, lalu ada brand-brand lain kayak seperti teh mahal banget tuh yang ada di Senayan tuh, gue lupa namanya, itu bisa sampai ratusan ribu bahkan jutaan untuk secangkir teh atau kopi gitu. Itu kan kayak masuk akal gitu. Tapi ya disitulah yang namanya branding, kekuatan branding. Dan ya membangun brand itu sangat-sangat nggak gampang, butuh cost yang tinggi, butuh R&D yang tinggi, dan mereka juga perlu menggaji karyawannya, pasti dong, namanya juga bisnis kan. Nah tapi di sisi lain yang kontra tadi, gue tuh juga nggak menyalahkan customer yang bisa mendapatkan barang tanda kutip KW itu dengan harga yang murah. Jadi instead of mereka ke Europe misalkan buat beli tas-tas mahal tersebut, mereka bisa mendapatkan kualitas yang mungkin 99% sama langsung dari source-nya yang which is di China, kalau memang video itu bener gitu. Gue nggak menyalahin karena ya kalau gue sendiri pun ada kesempatan mendapatkan barang dengan kualitas yang sama tapi dengan harga yang lebih murah, ya kenapa enggak gitu. Ya memang masalahnya itu ada di produsennya sih, produsen sama yang memang brandnya tersebut. Produsennya menurut gue nakal sih kalau memang nggak ada NDA-nya gitu, nggak ada perjanjiannya, kayak lu nggak boleh kasih tahu ya ke publik kalau lo itu yang produksi seperti itu. Lo kan cuma jual white label ke gua misalkan seperti itu, yaitu ada di perjanjiannya seperti itu. Dan ya kalau dari customer sendiri, meskipun gua membeli mungkin barang branded dengan harga yang lebih murah seperti itu kan, ya mungkin gua sendiri juga kayak ada harga diri gua lah gitu yang mungkin kayak mempertanyakan hal itu gitu. Dan yang sebenarnya kita beli di brand mahal itu kan trustnya, itu yang paling penting, trust. Jadi kalau gue setuju sama kamera Leica, let's say lah, meskipun Leica itu mau di made in apapun, gue nggak akan masalah karena gue membeli trust dari brand Leica tersebut, atau aftermarketnya, after sales dan sebagainya. Itu banyak pertimbangannya, tapi itu yang dicari dari brandnya. Nah
menurut gua untuk di antara pro dan kontra ini, gua akan menengahinya dengan kurang lebih seperti ini nih. Stance gua, brand-brand tersebut, brand luxury tersebut itu tuh melakukan tanda kutip kayak scam-scam halus tapi secara legal gitu. Karena yang gua dengar dan gua tahu kalau di Europe memang ada aturan mereka itu bisa menyematkan made in France, made in Italy, made in Europe gitu meskipun dibuat di luar negeri, dibuat di China, Indonesia dan sebagainya. Dan yaitu hanya masalah regulasi aja sebenarnya. Dan tapi masalah itu yang membuat perdebatan, justru orang tuh merasa tertipu gitu. Mereka membeli yang harga premium padahal barangnya sebenarnya produksinya nggak premium, seperti itulah. Nah jadi harusnya itu gimana? Gue itu lebih respect dan gue lebih setuju dengan brand-brand seperti kayak G-Shock. Kalian tahu kan jam G-Shock itu kan sebenarnya brand Jepang, tapi beberapa produk mereka itu ada yang dibuat di China, ada yang dibuat di Thailand, dan beberapa yang luxury banget itu dibuat di Jepang. Jadi yang gue tahu kalau mungkin yang murahnya, yang under 2 juta itu mereka mass production di China misalkan. Lalu beberapa yang produk mid-tier ya itu dibuat di Thailand. Ada juga yang made in Thailand, case in Japan itu juga ada. Kebalik ya. Made in Japan, case in Thailand. Jadi ada produk-produknya di assemble atau dirangkai di Thailand, tapi mungkin Jepang mengekspor beberapa partsnya ke Thailand, seperti itu. Ada juga yang premiumnya banget dan itu limited edition, itu dibuat di Jepang. Jadi yang harganya 20 juta ke atas itu memang dibuat di Jepang, seperti itu. Lalu ada lagi brand lain, contohnya iPhone. Nah ini kalau kalian perhatiin, iPhone itu selalu ada tulisannya Designed by Apple in California, assembled in China. Apa itu artinya? Jadi iPhone itu didesain, benar-benar didesain di US, di California tersebut. Semuanya manajemennya di sana, tapi mereka mengekspor brand dan mereka mengekspor mungkin beberapa komponennya, dan di China itu dirangkai seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu kan. Atau nih ya mungkin sebenarnya banyak sekali sih contoh-contohnya atau cara perusahaan itu main. Misalkan kalau coba nih kalian koreksi ya kalau salah, tapi misalkan ada pabrik di Cina tapi ini pabrik US, seperti itu udah dibeli oleh US, jadi secara legal ini pabrik US cuman memang lokasinya di Cina. Nah itu gimana sih regulasinya, coba ya kalian komen di bawah. Tapi ya itu pembahasan yang lain lagi sih. Terus harusnya gimana? Kalau menurut gue brand-brand Europe ini perlu berbenah diri, terutama di bidang regulasinya. Mereka itu menurut gue perlu tulis aja sih as is gitu. Misalkan tas Hermes nih, tulis aja yang tadi iPhone misalkan design in France, made in China, seperti itu kan nggak masalah kan. Atau design and concept in by siapa, made in China atau made in Indonesia atau assemble in China, ya kan seperti itu nggak masalah sih. Ya mungkin memang ada beberapa orang yang bakal jadi nggak percaya gitu, tapi ya udah mendingan kita jujur aja, itu akan lebih baik, seperti yang tadi contohnya iPhone atau G-Shock. Nah kalau menurut kalian gimana, coba kalian tulis di kolom komentar di bawah, kalian setuju atau enggak dengan pernyataan gue ini. Dan kalau kalian suka dengan pembahasan ini, kalian jangan lupa subscribe atau berlangganan video ini atau channel ini untuk bisa membantu gua. Thank you dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Bye.